Bang, muka lu pucat banget. Gue langsung, lu gak kata, lu ngeliat ituan kemarin ya? Iya katanya, di bawah jembatan ya? Iya. Udah, karena emang itu udah mau balik, jadi cuek aja lah, ada bodo amat dah. Iya bang, kemarin di bawah jembatan. Kunti kan? Iya. Jangan, itu lu lihat tuh, kanan lu. Pas gua nengok, ada orang, ya bener yang dia pakai celana pendek, pakai baju mainan gitar, gitar. Melodi dan Raka, enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat CP dimanapun Anda berada. Selamat malam. Malam ini gua ditemani sama Aisyah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah berapa hari ada di sini ya? Hampir seminggu lah. Di sini. Iya. Betah di sini ya? Alhamdulillah. Ya, betah ya pastinya. Tadi kita di bawah dengerin ini ya, katanya mau cerita. Iya. Cerita yang mana sih? Yang di Gunung Salak. Oh, yang di Gunung Salak yang tahun 97 ya? Iya. Daripada pemirsa penasaran, mending kita langsung panggil saja kali ya. Iya. Biar lebih seru untuk langsung bercerita. Ya, tadi introduksinya udah dibilang sama Ridwannya bahwa tadi di bawah sempat mau bikin nasi goreng. Cuman karena goreng akhirnya nggak jadi lah. Buang we lah, goreng. Jadinya kita ngopi aja. Terus lagi ngopi-ngopi juga kayaknya nggak enak. Daripada melewatkan malam percuma setelah berzikir, berselawat, gue coba cerita deh. Ya, semoga aja cerita ini bisa gue bawakan dengan baik. Soalnya memang kejadiannya udah cukup lama ya. Dan pernah gue bawakan di salah satu channel, tetapi minus dari perspektif ataupun sudut pandang pelaku yang lainnya. Kebetulan kali ini agak sedikit lengkap. Berikut perspektif dari beberapa orang pelakunya. Yang baru gue ketemu sih, baru si Nyun ya. Kalau si Jara ya masih Udang. Gue Jara sering ketemu, tapi Jara itu kan orang tuanya di sini dia nggak pernah bisa lama gitu. Kalau di sini juga agak susah dia. Jadinya belum dapat waktu tuh untuk versinya Jara ya. Jadi sementara ini versi gue sama Igun aja ya. Oke, kita langsung mulai aja Wan ya. Jadi pada waktu itu sekitaran tahun 97 ya, dimana si Nyun itu baru kelas 1 STM. Sedangkan si Jarai dan si Udang itu kelas 2. Mereka ini dua remaja yang kebetulan sering banget nongkrong di rumah gua. Karena sering nongkrong dan sering lihat foto-foto pendakian gua, pada akhirnya mereka tertarik lah untuk melakukan pendakian sama gua. Awalnya tuh Gunung Gede. Mereka tuh pengen ke sana, tapi karena Gunung Gede posisinya kalau nggak salah waktu itu lagi tutup ya. Terus antara Jara yang Manyun nyeletuk. Seru juga nih naik gunung kan? Bukan main lah. Gue coba ngomong naik gunung ya, gitu. Begitu pas banget ada teman-teman gue yang selintingan gue gitu, ya main kesini kayak si Jarai sama si Udang kan. Nah coba, ada kita ngobrol, mereka pada mau kan? Oh yaudah yuk. Ayo coba. Ya udah berangkat. Kemana nih kita mau naik? Ya naik ke Tayu dulu lah. Salak. Salak. Udah di Salak. Dan saat itu juga rumah gua adalah tempat ngumpul anak-anak STM. Ya, walaupun waktu itu gua masih kuliah,
Tapi gue nongkrong mau anak STM ke, anak SMP ke, ya asal jangan anak TK, kecilan gue ribet. Itu sering banget ngumpul di rumah gue ya. Anak STM, anak SMA, ya itu sering. Nah, itu prosesnya bagaimana gue agak lupa ya, intinya tuh mereka setelah mengajukan ke Gunung Salak gue ya kan nambah si Udang tuh juga satu STM sama si Jarai. Kalau si Manyun ini dia beda STM Grafika dia kan. Kalau Udang sama si Jarai STM Ladang. Tapi karena memang satu tongkrongan yaitu nongkrong di rumah gue, Udang tertarik untuk ikut. Singkat kata, jadi abang kita yang ngomong, yakin lu ke Salak? Ya kita coba aja. Iya, coba dulu aja ya. Akhirnya udah siap-siap besokannya naik kereta ya? Naik kereta dari sini dari Sila sampai Bogor. Waktu itu kan kereta Sukabumi itu cuma ada 2 trip. Iya. Jam 8 pagi sama jam 12. Jam 2 apa jam 12 gitu ya? Jam 12 ya. Nah, kita naik kereta sampai Bogor, naik kereta jam 2. Sampai sono itu udah hampir maghrib lah. Ya, udah sore lah. Udah sore. Kita akhirnya dari stasiun Cicurug itu kita naik mobil lagi sampai helipad ya. Wah, sampai terminal Cidahu. Nah, terminal Cidahu itu udah sekitar jam berapa ya? Mungkin jam 9-an kali ya. Malam lebih kurangnya lah. Lupa gua, yang jelas udah gelap gitu, matahari udah nggak ada gitu. Udah kita turun situ. Nah, lumayan kan dari Cidahu nanti kita jalan kaki ke Japan Aspa tuh lumayan Wan. Wah, enak juga Wan. Walaupun G-nya nggak banyak gitu. G-nya 3 doang lah. Gitu kan. Tapi ya lumayan. Saat itu anak-anak pada nggak tahu kan. Nanya. Dari sini ke mana lagi kita Bang? Jalan. Kemana? Ke kaki gunungnya? Jauh nggak? Deket. Mana ada jauh gitu kan. Oh iya. Ya, dari Cidahu kita jalan kaki. Gue bilang deket-deket. Iya, gua Dok. Dokut. Tapi karena gua waktu itu masih cupu ya, gua iya. Ini kan belum ketahui apa-apa. Karena gua jalan terus kok ini Nyampe. ya kan? Aduh, gua jalan terus aja dah. Akhirnya sampailah ketemu maghrib. Itu masih belum sampai di jembatan itu ya? Belum. Apa namanya Jembatan Japan Aspa belum. Maghrib itu kita baru sampai yang tanjakan parah. Habis itu langsung tanjakannya parah tuh kan. Naik. Lepas dari tanjakan dulu isinya hanya ilalang. Kalau sekarang kan udah banyak villa-villa tuh. Kiri kanan udah banyak villa-villanya. Dulu mau boro-boro villa. Alang-alang doangan. Gelap gulita. Listrik terakhir di sebelum portal itu. Udah naik tuh. Udah. Wah tuh enak lah. Bener, capek bener tuh. Nanti begitu udah di ujung tanjakan, setelah kita belok kiri, belok kanan, terus belok kiri lagi, baru tuh jalannya agak datar Wan. Turun, ya belok kanan naik, ketemulah kita sama gerbang. Tapi saat itu karena udah malam, nggak ada yang jaga Wan. Ya warung juga paling baru berapa biji tuh, 4 biji warung. Ya belum terlalu banyak. Kalau sekarang kan udah buper, warung, villa segala macam. Wah ada semua lah. Ya mungkin pandi pijit ada juga kali gue nggak tahu dah. Pokoknya udah ramai banget ya. Dulu kagak. Ya. Malam itu posnya udah nggak ada yang jaga tuh Cangkuang. Udah kebeneran. Ya portal udah tutup ya tutup portal kan buat motor. Nah kita mah nyelos gitu. Lewat, masuk tuh Tandamar, belok kiri. Belok kanan tanjakan udah entut pegel lah. Ini bocah-bocah udah mulai pada ngeluh lah. Lubang katanya dekat dari tadi gua tanya dekat. Gimana sih? Ono depan 2 belokan lagi gitu. Ono nih serokokan lagi gitu kan. Kagak nyampe. Udah tuh. Akhirnya setelah rada-rada gempor kita sampai ke yang sekarang jadi jalur pendakian Kawah Ratu. Di situ dulu cuma ada satu warung, terus kayak ada parkiran gede, ada kali kecil, kita belok kanan, belok kiri, kayak percabangan jalur, parah nanjaknya, sampai ke atas kita turunan tuh Wan. Turun, nanti di sebelah kiri ada bangunan terbengkalai Wan. Nah bangunan ini pun cukup wangker, ya, bagi yang bisa merasakan. Kalau yang nggak bisa ya nggak, biasa aja lah. Tapi memang situasinya itu serem.
serem banget. Dah kita turun, sampailah kita ke jembatan Japanasma. Akhirnya malam sampailah jam berapa lah gitu pokoknya ya. Sampai di jembatan Japanasma kan. Sekitar jam 8 malam. Karena waktu itu nggak mungkin kan untuk mendaki terus. Malam-malam. Udah gitu kan gue juga masih baru. Iya. Center juga cuma ada 3, 2 kalau nggak salah center. Center ya cuma ada 2. Akhirnya kita coba ngecamp di jembatan Japanasma itu. Gitu, jembatan Japanasma, kita buka tenda. Kagak, kita di dalam pos. Di dalam pos pokoknya ada. Dalam pos, ya? di dalam pos iya kan sepi nggak ada yang jaga kalau malam. Oh, dalam pos ya. Iya. Bukan yang jaga itu. Enggak ada. Nggak ada kalau malam so. Ya kan lu pernah pelantikan iya, 2 kali di situ ngelantik. Kan kita 2 kali ngelantik di situ kan di kali kita ngerjain orang. Yang pagar itu ya. Jalur lama. Pagar lama. Jalur lama ya masih ada Iya. pagar kawat itu. Iya. Akhirnya kita buka di apa namanya? Pos di satpam. pos. Udah gitu kan kita waktu itu bawa tenda apa enggak sih ya? Kagak. Oh, Bivak doang kita bawa ponco satu-satu. Ya. Kita masih miskin banget. Belum punya tenda. Ya, tapi kreatif. Wah, apa juga jadi Miskinnya tenda. biasa aja dong. Ya maklum anak sekolah. Iya, masih sekolah dong. Selalu. Duit bayaran aja tilep. Gua naik gunung. Manyun. Yang penting bisa naik gunung gitu ya. Akhirnya kita di apa namanya kita coba nginep di pos tuh. Pos ya cukup lah buat 4 orang lah walaupun Cukup. desek-desekan. Anget malah kan. Akhirnya di situ mulailah kita berkreasi Masak. tuh. Ya kan? Mulai tuh kan. Gua waktu itu yang gua inget nih. Nah, gua itu Gue sama lu masak. Nah, gua lagi masak-masakan tuh. Ya kan buat makan kita kan. Nah, si Udang sama Jara itu ngambil air. Yang air Di kali jembatan ya. Ya udah kan, gua masak-masak aja kan. Ya gua masak yang mau dimasak nih, gitu kan. Akhirnya nggak lama si Jarai sama si Udang itu turun. Terus pas dia naik kok Pucat. Pada gitu. menggigil. Menggigil lah. Ditanya lah sama dia. Lu kenapa? Gue sih masih santai tuh kan. Masakan. Masih santai. Gue udah masih santai salah. Nah, gue kata cepet amat lu udah pada capek. Pada kagak ngomong tuan. Pada kagak ngomong mukanya pucat kan. Terus langsung masuk ke pos, naro air diem aja. Gue bilang, bocah ngapa nih? Gue yakin udah ngeliat sesuatu. Cuman gue nggak nanya gitu, gue diem aja. Udah. Itu udah pada pucat loh. Gue tanya juga diem aja tuh. Lu kenapa pada? Enggak bang. Ngeliat apaan lu? Enggak katanya. Pada diem aja di dalam. Kagak mau keluar pos tuh, pada diem aja. Udah gue di luar tuh manyin. Masak mie instan matang. Istilahnya gue beres-beres. Nggak lama nih, begitu mie instan matang. Gue bilang, sama si Manyun, Nyun masuk, gue bilang kayak gitu. Kenapa? Bang, masuk, gue kata gitu. Masuk Yun. Apaan? Masuk mana? Pos. Ya udah, ambil gue bawa itu kan gua. Bawa mie. Masuk. Akhirnya gue masuk makan di situ. Makan terus ya selesai makan waktu itu Kita nggak langsung tidur. cuman gue masih ngeliatin mereka berdua tuh yang masih Itu pada pucat dua di pojok ya. pada ngerungkut. Dijawab sama mereka. Belum. Karena takut itu kali. Iya, masih takut malam. belum cerita juga kan waktu itu ya. Belum. Cuman habis ini kan parah, lu terusin. Nah, di situ dengarlah suara khasnya si Siti ya. itu khasnya. Nah, kayak gitulah, mirip banget. Wah, 3 di sini pantas. Ubur ya. Ya. Mbak Kuntiana nih, ngikik dia. Itu sekut kita, benar-benar sekut diem aja. Yang tadinya lapar, agak sedikit nggak selera tuh, diem. Nyalain dah tuh lilin. Kan lampunya obat kabit tuh. Ya buat makan, kalau nggak ada lilin gimana? Itu ada sekitar 5 menit atau 10 menit lah kita diem-dieman tuh kan, diem-dieman sambil baca-bacaan tuh pas baca-bacaan gitulah.
kayak kagak hilang terus aja. Tapi akhirnya karena lapar, bodo amat gitu kan, bodo amat, cuek dah, makan kita tuh, makan, selesai makan, udah di ini aja nggak ada yang berani keluar pos, nggak ada pintunya wan pos ya wan, buka gitu, taruhnya keluar ini, kluk kayak, diam. Begitu kita lagi ngerokok lah, ya tegang saat itu benar-benar tegang. Situasinya tidak seenak sekarang lagi cerita nih ya, kita ketawa-ketawa mulu. Dulu mau boro-boro ketawa gitu kan. Iya, pada baju bacaan gitu kan. Saat lagi ngerokok sambil ngilangin rasa takut, makin jadi wan itu suaranya wan. Wah itu setan yang paling bahagia. Dia apapun situasinya ketawa. Iya. Mau habis ditolak, mau kagak punya duit, mau kagak ada beras gitu, mau rekening kosong. Wah, itu lama wan, ada sekitar setengah jam kali ya. Dia sama burung hantu tuh bareng tuh saut-sautan, ketawa ketiwi nggak jelas. Udah tuh si Jara yang masih udah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama aku juga baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya tuh pada diem sambil baca-bacaan, sambil megangin lilin tuh kan, lilin satu-satu yang nyala tuh. Nggak lama lilin mati semua, wah pada diem udah. Udah, waktu itu gue langsung berusaha untuk tidur. Cuman ternyata ya, kalau gue Jara yang udah kan udah itu aja. Nah si Manyun, dia kan istilahnya kebagian ngelihat inilah ke arah Japan Aspa itu ada tanjakan bambu. Nah di situ dia pas di saat kita lagi berusaha tidur, dia masih tidur ayam gitu, dia ngeliat penampakan wan. Iya nggak, karung goni ada ikat kepalanya, ada kuncupnya. Sebenarnya gua ngeliat lagi nge. Oh, lu ngeliat lagi? Ngeliat lagi, beda lagi sebenarnya. Beda visualisasi lagi. Kalau yang si Udang sama si Jara itu Siti Kunti di jembatan, kalau gue di atasnya. Oh di atas, pas turunan. Pas turunan. Pohon bambu mulu anjir, Nah, ini itu. gua ya. Kamu serem banget itu ya. Itu yang di situ, itu yang gue lihat itu justru malah pocongnya. Oh lu lihat pocing malah Nyun. Heeh. Sudah parah amat gitu. Gue dulu malah lihat pocongnya di situ. Jadi dia lagi duduk kayak duduk di batu gitu. Nah, akhirnya gue ngeliat di situ. Udah gue diem akhirnya, tapi masih ngobrol-ngobrol, cuma walaupun gue ngeliat tapi gue nggak, kita diem-dieman dulu karena belum kan ada ngomong. Kalau itu baru mau naik gitu kan. Akhirnya udahlah, gue coba akhirnya kita ngobrol-ngobrol nggak lama kita tidur ya kan ya, kita tidur separuh mati tidur juga aja juga masih kepikiran dong. So gak kelar bunyinya. Akhirnya gue pocong itu ya bener-bener kayak apa namanya ya, mayat yang mau dikubur ya seperti itu bentuknya gitu. Mirip banget emang seperti itu ya. Udah akhirnya tunggu kali ya. Gua apa namanya? Udah tidur akhirnya kita ngobrol. Tidurlah. Walaupun terpaksa dengan rasa usahain tidur lah. Takut gitu. Tidur bangun jam 5:30 ya. Jam 5 kita jam 5 ya? Jam 5 masak teh manis doang kita sama. Karena kan itu ngubur puncak. Kita kan tektok dulu sob masalahnya. Tektok kita. Bangun-bangun jam 5 itu spontan bangun, gue bangunin yang lain. Langsung masak teh manis, packing, kita langsung berangkat menuju ke Puncak Salak. Kita pakai jalur yang lama wan. Sekarang udah ditutup kayaknya, udah nggak ada. Jadi di depan pos itu nanti ada jalur ya, melipir terus naik ke Punggungan, turun kita melipir jurang, tipis banget itu jurang, kalau jatuh ya lumayan jadi lemper lah. Ya batu doangan soalnya gitu kan. Kalau bawahnya kasur sih mendingan kali, kasur busa lagi, ini enggak, batu doang. Itu kita hati-hati banget tuh ngelipir itu tuh. Lewat itu nanti kita ketemu Tan Bambu, jalanannya super becek, pakai G beceknya, bener-bener parah nih beceknya, becek banget. Terus itu masih landai wan. Nanti menjelang sampai pertigaan, sekarang dikenal dengan pertigaan Bajuri, dulu dikenal sebagai pertigaan Cidahu ya. Menjelang nanti sampai pertigaan Cidahu baru naik parah nih, naik parah, tanah merah tuh, datar, tanah lapang, itulah pertigaan Cidahu. Ke kiri jalur ke Kawaratu, lurus ke Puncak Salak. Ya berangkat sih aman-aman aja gitu.
masih pagi, aman-aman aja terus sampai pertigaan sekitar 2 jam kita, jam 8-an kita sampai pertigaan. Nah sampai situ kita sebenarnya kita masak, kita ketemu orang di situ nih. Oh ketemu orang. Ini perspektifnya Igun ya. Nah dengerin ya. Kalau gue ngopi terus. Oke, selalu. Ngopi mulu kan. Ngopi Ri. Kenapa? Seru dengerin Om Igun ya. Ketemu orang itu kalau nggak salah itu 11 orang apa 9 orang gitu. Ya. Gue lupa itu makanya. Itu arah dari atas apa? Dia baru naik juga. Naik. Jadi dia nge-camp di situ. Jadi mungkin dia berangkat sore, ketemunya di situ di Cidahu itu sore. Kita pagi. Kan kita pagi. Ketemu orang di situ. Di pertigaan Cidahu kan? Di pertigaan Cidahu itu. Kita ketemu orang kalau nggak salah itu 11 apa 9 orang gitu. Nah itu cewek 1, yang lainnya cowok gitu kan. Nah akhirnya kita sempat istirahat dulu situ kan, makan. Masak kita, masak dulu. Nah, ya. pas gue mau jalan ke puncak, gue pamit dong sama yang itu. Sama rombongan itu ya. Gue duluan ya. Nah mereka nanya, mau kemana bang? Kamu mau kemana bang? Kita mau ke puncak nih. Emang abang mau kemana? Saya mau ke Kawaratu. Dia bilang gitu, ya kan? Yaudah bang. Akhirnya gue duluan ya. Gue jalan. Nah kurang lebih di setengah perjalanan itu masih di kawat-kawat itu berarti kan ya? Udah lewat. Oh udah lewat kawat. Udah lewat kawat itu kita pokoknya udah di. Berarti udah 2 jaman tuh kalau lewat kawat tuh. Udah pertengahan udah. Oh iya. Sebelum gambut yang jelas kan? Sebelum. Iya sebelum gambut. Sebelum gambut. Itu kok kayak ada orang lari. Kamu debu-debu gitu. Gue bilang, kayaknya ada suara orang lari nih. Kita diem dulu, udah kita diem. Kita tungguin. Ada suara gedung rame gitu, suara orang lari. Nggak lama nggak taunya itu yang 9 orang itu. Yang tadi di Cidahu, pertigaan Cidahu itu. Kalau kita bilang sekarang apa? Pertigaan Bajuri ya, dulu pertigaan Cidahu ya. Akhirnya kita tungguin. Nggak taunya dia nguber-nguber kita. Apaan? Bingung kan, namanya di tengah gunung. Kondisi itu waktu itu Gunung Salak kau sendiri tahun udah tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak dan beranak pinak nak. Nggak taunya mereka kan nyampe. Lu kok sini? Tanya dong. Kok lu sini? Iya bang. Gua kayaknya kesana suasananya aneh bang. Dia cerita katanya waktu di belakang itu mereka menemukan suasana yang nggak enak, super nggak enak. Jadi mereka tuh naiknya lari. Mereka naiknya lari seperti dikejar sesuatu atau ada sesuatu yang sifatnya mereka nggak bisa lihat tapi terasa tuh nggak enak banget. Semacam ada kabut apalah. Intinya kabut itu bikin mereka tuh bener-bener ketakutan lah gitu. Jadi ngejar gua tuh posisinya. Gue ikut lu aja bang, puncak. Oh nggak berani dia katanya. Katanya, ya udah kalau lu mau ke puncak gitu, lu persediaan lu untuk air banyak kan? Lu bilang gitu kan? Karena kan kata abangnya, ada. air lu kan banyak nggak? Soalnya di Gunung Salak ini air susah gitu. Minus. Oh iya bang banyak, dia bilang dia ada yang bawa jerigen gitu. Udah akhirnya kita naik. Dulu ciri khas Gunung Salak adalah ngikutin pagar kawat, Wan. Mulai dari bawah tadi itu jembatan Japanaspa sampai nanti ketemu pertigaan Bajuri, pertigaan Cidahu. Lepas dari pertigaan Cidahu, jalan juga super becek, ya G-nya 7 kali. Bener-bener parah, sarang pacet, T-nya 8 kali, pokoknya udah becek, wacet, mantep dah. Nah itu kita akan melipir pagar kawat itu sampai sekitar 2 jam ke depan. Lu bayangin tuh. Ya, gunung di pagar. Keren dah, top ya. Gua enggak tahu yang punya siapa dah. Pokoknya top itu gunung di pagar. Nah, kita nyusurin itu. Naik, Wan, temu pagar kawat. Lepas pagar kawat nanti kita turun. Jadi kalau jalur yang lama tuh banyak turun naiknya, Wan. Jadi naik, turun dikit, naik lagi, ntar ketemu lagi turunan. Nanti sampai ke pos 6 sebelum ke pos 7 ya. Itu semua masih suka turun naik, Wan. Nah, di pos 6 inilah kita baru akan
ketemu jalur tipis yang terbuka Wan, yang biasa dikenal dengan nama jalur gambut. Udah pernah nyobain Wan? Belum ya? Lu lewat Cimelati ya, Salak ya? Oh, baru sekali ya. Nah itu ketemulah jalur gambut. Jalur ini sangat berbahaya. Ya karena di sebelah kirinya itu langsung jurang los. Ya nggak terlalu dalam sih Wan, mungkin 200 meter gitu. Ya lumayan lah. Ya kalau jatuh sempat dipoto 2 kali, krak gitu lah. Atau pakai handphone, banyak lah. Pokoknya itu jalur sangat berbahaya. Karena hanya itu satu-satunya jalur. Betul-betul lewat jalur gambut. Itu dikenal banget dengan nama jalur gambut dan jalur paling ekstrim yang ada di Gunung Salak. Ya udah pelan-pelan kita lewat situ. Sekitar itu jalur kan sekitar setengah jaman yang kita lewatin. Dia agak datar, Wan. Naik sedikit, datar, naik sedikit, datar. Nanti begitu lepas gambut, kita masuk lagi hutan heterogen, ngiak-ngiuk sampailah kita ke pos 7. Di pos 7 istirahat lagi. Sampai atas terus. Dia nggak nyampe puncak kayaknya. Nyampe. Oh nyampe. Nyampe atas bareng kita sampai atas. Ada kita kalau nggak salah itu sampai sana jam 1-an. Jam 1 atau setengah 2 gue ingat. Antara itu 1 atau setengah 2. Gue lama ngoceh soalnya di atas. Sampai sana akhirnya sampai mereka pada bilang Nggak apa-apa. Aduh, Diberesin dulu. kayaknya aneh-aneh. Di sini sering banget ada yang datang tanya Ari. Aku lagi berdua. Orang berdua, kunti segala macam. Itu ceritanya Om Lando yang Raung datang. Tapi masih ngerekam nggak? Yang ceritanya lu Suk, gue berdua sama si Ari. Datang kuntinya. Iya Raung 2003 ntar lu cerita perspektif lu. Itu juga banyak yang pengen banget denger cerita lu. Enggak kenapa-napa lu ya. Teman-teman, ini tadi handphone buat ngambil gambar tiba-tiba jatuh tanpa kenapa-napa. Ya, ini enggak rekayasa ini, bener-bener ini. Ini sampai dibenerin dulu sama Igun sama Lando nih. Emang di sini keren kalau buat podcast. Ada aja hawanya. Soalnya belakang Istana Kunti. Sore ini ada gangguan sedikit. Kamera gue tiba-tiba jatuh, nggak tahu kenapa. Gitu. Nggak ada yang megang pedal. Nggak ada angin, nggak ada apa. Iya. Itu jatuh. Oke, masuk lagi. Lanjut tadi mana? Puncak. Sampai puncak itu jam 1:30 akhirnya. Mereka turun duluan ya kalau nggak salah. Enggak, mereka ngecamp di situ. Camp di puncak itu kan apa namanya? Kebetulan di gentong airnya penuh isi air waktu itu Nyun kalau nggak salah. Ingat nggak lo yang pos rumah Suk? Iya. Dulu serem banget Suk. Salak dulu waktu gua mau manyun itu atasnya lebih semak. Kalau sekarang kan udah agak kebuka tuh. Yang sama lu juga kan udah agak kebuka. Waktu zaman kita juga itu cuman gubuk bukan. Enggak maksudnya atasnya kan sekarang agak kebuka nih. Kalau dulu kan benar-benar semak Suk. Pohon semua Suk atasnya. Jadi benar-benar apa sih kayak cuman sampai ke tengah kebon gitu di Kalau itu masih ada kan? Kalau gubuk rumah kuburannya ada udah. Iya masih ada kan. Cuman emang diganti-ganti. Sama yang airnya itu Pak? Gentong dulu gentong biru ya Nyonya. Gentong biru masih waktu itu gua. Dulu sih yang gue ingat makam itu cuman hanya batu kali itu. Iya, belum dirapiin kayak sekarang, cuman batu-batu doang, tumpukan batu ya. Gitu. Akhirnya gue di situ dikasih istilahnya ujangan lah. Ya kan, ujangan sama abang kita ini. Nah, saat itu gue ngasih masukan banyak lah pada mereka. Bagaimana jadi seorang pendaki, bagaimana mentalitas, sikap, juga beberapa sedikit standarisasi ya, SOP dalam pendakian. Beginilah, kalau naik gunung, inilah, itulah gitu kan. Belum tentu kita capek-capek dapat hasil yang indah, yang penting proses kita bisa hargain gitu kan. Katanya tambah semangat nih, wet besok-besok jadi pendaki tangguh semuanya, alhamdulillah. Akhirnya nggak lama kita habis ngobrol-ngobrol di situ, akhirnya kita turun itu jam 3 kalau nggak salah. Jam 2:30 lah. Oh ya jam 3-an ya. Jam 3 kita turun. Udah agak sore kita turun. Jam 3 kita turun. Nah, yang orang itu dia katanya mau camp di situ. Nah, jadi dia nggak ikut turun dok. Itu. Jadi ya udah. Akhirnya dia dikasih masukan juga, gitu kan. Sama lu kan? Iya, gue kasih masukan supaya jangan kemana-mana di lokasi terus selalu bareng. Kalau di Gunung Salak ini beda, gitu kan. Karena kita turun,
ya kan kita turun ngelewatin apa namanya tanah gambut itu. Dulu tuh kalau dari sini kelihatan tuh tanah gambut itu kayak kalau kita lagi cerah nih, kalau kita ngeliat dari sini ke arah Gunung Salak itu kayak ada garis lurus itu. Itu. Garis lurus dari sini kelihatan itu kalau lagi cerah ya. Kadang-kadang ada juga suka ngeliat sih gunung dari stasiun tuh kalau berangkat sekolah. Nah itu jurangnya Gunung Salak. Berarti sering kelihatan dari stasiun itu. Iya, jurangnya. Dulu kan kita lewat pinggiran tanah gambut, nggak kayak sekarang. Nah, sekarang kan dilewatin ke bawahnya. Kalau dulu kita lewat bener-bener pinggiran jurang tanah gambut. Gambut, jadi ngeri banget itu jembatan. Kalau kita pakai tongkat itu, kalau kita tancepin jeblos, langsung jurang bolong. Iya, bener-bener resiko banget Gunung Salak dulu. Ya, itu kalau lagi cerah ya gitu, suka kelihatan kayak ada garis lurus dari sini, dari daerah kita ini, dari UP, dari Pancasila ini. Itu jurangnya Gunung Salak gitu. Pas kalau dulu pas di jalur tanah gambut. Iya. Gitu kan, tanah gambut itu. Nah, itu melipir, benar-benar melipir, kita pegangan gitu. Ngeri. Sampingnya udah jurang. Langsung gitu. Jeblos itu. Gitu, enggak ada lagi aling-alingin tuh langsung. Bus. Yang bolas. Kalau rusut bisa foto tuh. Banyak. Itu kacau. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, gitu kan? Enggak, sekarang udah enggak. Gue baru kemarin ke sana. Udah dipelipirin. Pas dulu gue masih itu kan. Lu masih 2000, lu kan 2003, 2004 sama gua terakhir sama gua nggak tahu setelah itu lu sama siapa lagi. Kalau sama gua masih. Terus ya? Kita turun. Masih aman tuh, cuman ada ya gangguan tapi nggak, ya menurut gue itu namanya di hutan gitu ya, mungkin itu binatang atau apalah gitu kan. Masih aman lah. Turun seperti biasa lah, gua masih di depan posisinya. Pokoknya kalau situasinya belum gelap, gue pasti di depan Wan. Tapi kalau nanti udah gelap, gue mundur ke belakang. Gitu. Udah jalan tuh sampai menjelang ke deket pagar kawat. Itu pagar kawat kalau nggak salah pos 3 ya. Karena 34 tuh deket Bang. 4 sebelum pos 3 kita nyasar Wan. Itu jalur kayak kebagi ada berapa pecah gitu kan. Itu nyasar, kita ngambil yang ke kiri tuh. Ternyata itu jalur air. Cari. Ternyata jalurnya kayak nggak kelihatan Wan. Dia belok ke kanan. Bener-bener kayak nggak kelihatan kan. Begitu nggak si Jarai kalau nggak salah. Bang ini jalurnya gitu. Oh iya jalur. Dan kalau yang gue inget itu yang justru perspektif lu aja ya. Yang gue inget bukan yang main gitar dulu. Gitu. Karena yang gue inget itu yang masuk ke dimensi. Oh, kita justru masuk kabut, masuk halimunan dulu kita ya, dimensi goib dulu kita ya. Iya, merinding gue juga. Apa namanya? Jadi harusnya kita ketemu pagar kawat itu kurang lebih 1 jam apa 2 jam. 2 jam dari jalur gambut itu 2 jam. Harusnya udah ketemu. Iya. Harusnya udah ketemu. Kok ini nggak nyampe gitu. Balik lagi ke situ ya. Iya bener. Nggak nyampe. Kok ini jalur hilang gitu, jalur hilang. Nah si ini tuh gua kan dulu coba ya udah ke bawah nggak ada jalan. Iya benar merinding turun kan nggak ada jalan. Terus kita ke kiri terus ke kanan lagi. Baik lagi baru ketemu orang ya. Kita diludah di sini, kita diam, udah kita baca lah yang lu bisa lah gitu. Selawatan kita. Terus selawatan dan entahlah yang dilakuin sama abang kita ini ya segala macam lah gitu. Akhirnya kita coba gitu, berdoa. Entah kenapa pas setelah berdoa itu ya mungkin ya kita ya masih dikasih jalan, masih dikasih perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala kan. Tiba-tiba itu kelihatan jalan. Jelas banget iya. Jalan itu kelihatan. Tadinya cuma hutan-hutan doang. Iya bener Yun. Wah, ingatan lu lebih fresh terus gitu. Ya. Enggak, ya ini kayak hutan tanpa ada jalan sap gitu. Tanpa hutan, jadi hutan salak yang lebat. Los gitu aja gitu, enggak ada suara angin, enggak ada yang bergerak-geraknya ya. Oh iya bener-bener. Kan biasanya kalau di gunung itu kan walaupun jalan itu kecil tapi kan masih ada kayak jalur gitu. Iya, masih kelihatan. Karena kita di situ tiba-tiba kok lah itu jalannya. Gitu. Kayak kebuka gitu kita habis doa.
kebuka gitu. Jalannya kebuka kelihatan. Ya itu kok. Itu Jalan di depan nih ya si Jare kalau nggak salah teriak. nggak jauh dari kita duduk itu jalannya kelihatan. Paling jarak 5 meter. Baru kelihatan jalannya itu. Karena ketutup itu sih. Iya kita ketutup Halimun tadi kabut tipis Suk. Makanya kan kita baca-bacaan tuh gue tancepin. Gak ada yang ngeliat lah gue tancepin ke tanah terus gue suruh pada tayamum garam kan terus gini loh. Tiba-tiba itu jalannya. Waktu kan gue manggilnya kan masih biasa gitu kan. Ya karena kita masih sering main di sini. Itu jalannya. Kata si Jare. Oh iya. Jalan are kita coba jalan. Jare di depan tuh. Waktu itu posisi enggak lu yang paling depan tetap masih masih lu yang masih depan terus Jarai Udang baru gua terakhir gitu kan ya. Oh iya Jarai jalan nggak lama di situ bener ada pagar kawat itu dulu kalau udah temu pagar kawat udah dekat udah aman gitu udah ketemu lah ya. Iya era udah santai lagi kan udah tenang lagi tuh kan udah ketemu jalan. Nah udah sore itu kan kira-kira kayak maghrib nih gitu. Kita istirahat dulu sebentar di pas pancuran kecil. Iya. Sebelum pertigaan Bajuri. Iya. Tuh. Pancuran kecil. Kita istirahat sambil minum. Istirahat dulu itu kayak maghrib nih, gitu kan. Nah, baru pas mau duduk, ya kan? Suara gitar. Ada suara main gitar. Itu suara petikan gitar keren banget. Bener-bener suara petikan gitar. Gua sampai bengong, gila keren banget nih melodi dari neraka kali ya, pokoknya bagus banget itu, cakep banget. Gua bengong, gua masih belum ngeliat tuh kalau ternyata yang mainin tuh ada kelihatan gitu. Semua ngeliat, semua dengar nih suara gitar. Pada lihat-lihatan, siapa main gitar ya gitulah, taruh kata gitulah. Sambil ciut-ciut gimana ya, ciut-ciut penasaran lah gitu. Begitu nengok ke kanan Wan. Itu lagi duduk di batang kayu. Dia pakai celana pendek, telanjang dada. Jalan, itu lu lihat tuh kanan lu. Pas gua nengok, ada orang, ya bener yang dia pakai celana pendek, dia pakai baju mainan gitar. Anjing melodi dari neraka enak banget. Main gitar asik kayak nggak ada kita aja udah. Merinding dalam hati lah Gunung Salak saat itu. Lah orang sendirian nggak pakai baju main gitar, udah buset ngeri. Itu cabut kita langsung jalan, sedikit lari ngikutin pagar kawat. Itu suara gitar masih kedengeran. Wah cakep banget suara gitar. Wih petikan nggak ada genjrengan sama sekali kan. Ya Alibata mah lewat, ya Seles juga lewat, Ingui Malam Steam lewat, pokoknya keren lah. Itu petikannya bagus banget lah. Raja-raja gitar, Jimi Hendrix segala macam lewat. Wah cakep. Sampai begitu suara gitarnya hilang, kita baru ngeh nih. Harusnya jam 6 itu kita atau jam setengah 7 lah kita udah sampai tuh ke pertigaan Cidahu. Karena apa? Posisi kita lari. Tapi ini kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Kita jalan itu, gue inget susunan pohonnya kayak rapi Wan, kiri kanan kayak berjajar. Terus nggak kedengeran suara apapun. Udah langsung anak-anak gue bilang, diem, tunggu dulu, gue bilang kayak gitu. Nih ada nggak beres nih, gue bilang kayak gitu. Udah kita semua tuh duduk dulu, diam. Gue bilang udah selawatan, gue bilang kayak gitu. Ya kalau ada apa-apa yang menyangkut atau sifatnya itu nggak masuk akal, mendingan kita duduk Wan. Duduk, diam, nenangin diri. Daripada kita terus bergerak dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan hati yang kosong. Mendingan kita diam. Udah gue suruh pada diam, begitu diam duduk Wan, baru Wan itu kabut Wan. Kelihatan. Pas kita tenang baru kelihatan kabutnya. Kalau kita belum tenang, ya biasa aja kelihatannya Wan. Biasa aja kayak gini gitu kelihatan. Tapi kalau kita tenang baru ternyata tuh ketutup rapat Wan. Nggak kelihatan apa-apa. Begitu menyadari situasinya kayak gini, langsung anak-anak gue bilang, kumpul. Kita semua bikin lingkaran. Terus gue bilangin, takbir bareng-bareng. Ya, kita taruhin garam tuh di golok. Semuanya kita baca-baca yang kita bisa pada waktu itu. Kita pegangan ke dalam satu golok tuh. Ditiupin semua anak-anak ke goloknya. Baru setelah siap, udah pada niupin semua, langsung gue tancepin ke tanaman sambil gue teriak,
Allahu Akbar, dah. Itu kebuka, Wan. Dan nggak taunya kita cuma 5 meter dari Tempat kejadian dari. bukan dari pertigaan Cidahu. Bener lagi berarti. Padahal itu nggak nyampe iya karena rupanya tertutup oleh tabir tadi, nggak kelihatan. Jadi buat teman-teman, kalau kita merasa nih ya, kok jalan kita nggak nyampe ya kelihatannya jalurnya itu aja, benar jalurnya, tapi kok jeda waktunya tuh kok panjang gitu ya, nggak normal. Mendingan istirahat dulu, diem. Bisa baca-bacaan, sholawatan kalau perlu, lah lakukan seperti itu. Karena apa? Selama kita menginjak bumi, ya kita berkomunikasi sama bumi gitu kan. Tepuk bumi kayak, salam kayak buat bumi kayak, itu biasanya jalan akan kelihatan. Intinya harus tenang. Kalau kita terusin jalan, bisa jadi Wan, kita sampai pagi nggak nemu tuh Wan. Bisa jadi, karena kan yang kita sudah ada di dimensi lain, bukan di dalam dimensi yang normal itu. Karena apa? Begitu gua takbir, Allahu Akbar, kebuka Wan, langsung kelihatan cuma 5 meter. Padahal waktu tadi sebelum kita kayak gitu, itu sepi, hening, nggak ada apa-apaan, nggak ada suara angin, nggak ada suara burung, ya nggak? Pohon-pohonan rata, begitu ditancap baru pohonan berantakan Wan. Suara angin kedengeran, suara burung kedengeran, suara monyet kedengeran, itu kedengeran semua itu. Baru tuan, sekitar 6:30 kita istirahat di pertigaan Cidahu karena emang capek, udah gelap gitu, istirahat. Habis ngelewatin situasi yang dahsyat juga, udah gue pesen ke anak-anak, udah apapun yang terjadi tetap salawatan. Ya pokoknya baca-bacaan lah, gue bilang kayak gitu. Nah posisi gue udah di belakang Wan. Karena suasana udah gelap, yang tadinya gue di depan berubah jadi ke belakang. Gue lupa yang di depan antara Jarai atau Udang. Itu gue lagi beresin apa, mereka udah jalan tuh, gue ditinggal. Buceng. Begitu gue beresin sendal gue lepas, sendal gunung gitu. Begitu gue nengok, buceng jauh amat, gue bilang gitu. Udah nggak kelihatan tuh. Gue bilang, Nyun, tahan, gue bilang kayak gitu. Iya, si Manyu nahan, gue jalan. Kan datar. Begitu kita mau turun Wan, ke jalur yang becek banget itu, tiba-tiba sumpah gue balik kan, main bacok-bacok gue jalan aja terus, gue ditinggal. Enggak, gue jalannya terus ya, gue tinggal dia kan, nggak gue tinggal sih, cuma dia bilang nggak apa-apa, ya udah gue jalan lagi, terus nggak tahu dia ngapain kan, gue jalan aja lagi terus. Ini gue kan dulu pakai slayer ya, belum ada bab. Tiba-tiba slayer gue kayak ketarik gini, jeng, terus lepas, gitu kan? Jadi kelihatan nih gantengnya. Wan, itu nyawa gue, jantung gue kayak lepas Wan. Astagfirullahaladzim, siapa yang narik nih? Cabut gue loh Wan. Gue nenangin diri dulu nih. Astagfirullahaladzim. Nyun, gue teriakin gitu, anak-anak gak denger. Gue balik Wan, gue bacok Wan. Allahu Akbar, itu kan gantung itu. Slayer gue gantung, pas gue liat duri rotan, sialan. Buset, itu jatuh gue udah mau copot. Gila, emang suasana tegang banget ya, wajar lah. Begitu gue kaget tuh, gue bacok kok dia ngebalik lagi tuh slayer gue kan. Wah dia ngebalik lagi, gue bacok lagi. Pas gue center, gue anjing duri rotan, anjir dia nyangkut di situ kan, nyangkut di rotan. Wah itu jantung gue udah mau copot, udah mau hilang. Gue senyum sendiri. Dalam hati gue, monyet bikin gue udah sport jantung habis-habisan kan. Udah gue ambil slayer gue pakai karena itu slayer pemberian Wan dari somebody gitu kan, dari cewek gue lah di kampus gitu kan. Sampai hilang. Gue selamatin, begitu gue balik gue kaget lagi si Manyun di depan gue. Bang lu lama amat, buset ya, lu bikin kaget gue aja. Wah, udah. Nggak tahu ya si Jara ya masih Udang berhenti nunggu di depannya. Mereka juga nggak berani bergerak kan. Bareng ketemu itu sepanjang perjalanan gua enak banget. Bener-bener rasanya nggak enak banget. Nggak ada penampakan, nggak ada ya. Kalau kelebat-kelebatan mah ada aja lah, kelebat-kelebatan putih kayak hijau kayak merah ada aja. Cuman yang nampak jelas kayak misalnya pocong, kunti atau yang lain-lain tuh nggak ada sama sekali. Cuman rasanya kita kayak diperhatikan oleh sesuatu yang banyak
sepanjang perjalanan itu. Jadi memang nggak nyaman banget. Singkat kata, sampailah kita tuh ke jembatan. Nah, jembatan ini udah tepar, Wan. Tepar. Udah kita nggak mungkin meneruskan perjalanan langsung ke bawah, ke arah Cangkuang, terus ke arah Cidahu kan nggak mungkin. Kita putuskan untuk bermalam lagi di sini. Ketika sampai sini, Jarai sama si Udang nggak mau ngambil air, mereka langsung masuk aja ke pos istirahat. Kan waktu itu gue belum tahu, mereka belum cerita, ya nggak. Si Manyun, udah gue masak airnya sini. Udah ini siap-siap dah, air masih siapa? Bikin teh. Terus langsung masak mie gitu kan. Si Udang sama si Jarai udah dalam pos saya nggak mau keluar tuh kan. Udah diem aja, ya udah gue siul lah segala macem. Ya nggak siul dalam artian gue santai, gue ambil botol aqua gitu ada 4, gue turun ke bawah nih, ya nggak, ya, lewatin jembatan, belok kanan, turun ke kali, Wan. Udah gue isi 1 botol, aman, 2 botol, aman, 3 botol, mulai merinding, mulai gak enak. Gue kan malas nengok ke bawah jembatan ya, emang hawanya udah gak enak banget di bawah jembatan. Gue nengok sono aja udah. Coba yang keempat nih isi nih. Lama-lama leher gue kayak ada yang belokin gitu kan. Gue bilang, ya di bawah batuan. Itu kuntilanak ya nggak? Lagi duduk anggun banget. Iya, baju putih gitu cakep. Anggun. Duduknya seksi banget ya. Bukan gimana ya duduk beginilah. Rambut panjang ya nggak? Anggun, bener-bener posisi duduknya anggun, mukanya mau gue nggak tahu dah, mukanya kelihatan itu cuma rambut. Gue langsung, anjir, gue bilang gitu kan, udah keisi semua tuh, botol 4, gue jalan susah Wan, mau berdiri, udahlah capek ngeliat begituan kan, gue rada-rada menggigil, cuman kalau gue takut, gengsi dong, ya nggak? Nah, gue paling tua gitu, gue paling dituain sama tuh bocah-bocah, gue takut, wah bahaya nih urusan. Udah gue rada-rada gemeter gitu, berani-beraniin diri gue sambil baca selawat. Gue lihat lagi kan, karena emang gak bisa gerak tuh, gue akhirnya duduk lagi tuh kan. Gue duduk lagi, gue liatin, terus gue baca selawat. Gue baca yang macem-macem, terus gue bilang gak usah ganggu, gue bilang kayak gitu kan. Gue sampai sini karena Allah, ya udah deh. Masing-masing aja urusannya. Iya ngomong gampang sekarang ya nggak. Dulu mas separuh budak waktu kejadian. Wah budak lah pokoknya. Separuh mati akhirnya bisa. Bangun juga separuh mati Wan. Bisa ngelangkah ke arah jembatan. Itu juga separuh budak. Sampai ke arah jembatan. Kan di bawah gue tuh dia. Gue jalan juga dalam hati gue. Duk. Jantung gue dudak. Kor-koran. Itu lama banget perasaan nyebrangin jembatan yang cuman 10 meteran kali ya, 7 meter, lama gak capek-capek. Jauh banget gue kata. Kutuk sampai. Udah gue taruh air, gue ngos-ngosan tuh. Gak lama si Jarai masih udah ngeliat. Akhirnya sampai situ, kita nginep lagi gitu. Kita buat pulang besok. Akhirnya si Jarai sama si Udang nggak mau ngambil air. Karena diterombang itu. Iya, dia belum cerita Igun nemenin. Aku masak aja gitu karena dia kan lihat pocong di situ. Gue nggak ngeliat apa-apa deh. Resiko. Udah, ntar gue ngambil air ke bawah ya udah. Akhirnya Lin turun kan gue masih di situ di pos sama bertiga. Iya. Akhirnya gak lama dia naik. Gede-gede. Tanya ada aja gini. Iya kan? Apa nge? Bang, muka lu pucat banget. Gue langsung, lu kata, lu ngeliat ituan kemarin ya? Iya katanya, di bawah jembatan ada. Iya. Udah, karena emang itu udah mau balik, jadi cuek aja lah, ada bodo amat dah. Iya bang, kemarin di bawah jembatan. Kunti kan? Iya. Dan pada waktu itu ya, habis makan, habis minum teh, begitu geletak, lesuan karena saking capeknya kali ya. Udah kita tidur. Bangun-bangun pagi lanjut perjalanan ke Cangkuang. Istirahat sebentar di Cangkuang, 12 lagi sampai ke Cidahu. Mulai sampai rumah kita ceritain lagi begitu. Seru malah kan. Akhirnya tanya, "Kapok kalau naik?" "Enggak," gue bilang. Ya udah sekian kan akhirnya
naik terus naik kita. terus, cuman juga nggak terlalu banyak naik. Sama Ayah jarang. naiknya. Banyak kan sama Om Panjul, sama Om Dodot. Nah akhirnya gue jarang, tapi ya berapa kali kita sih pernah. Sering, pokoknya tiap pelantikan lu pasti ikut sama gede lah, gue inget lagi Piala Dunia 98. Oh gede pernah. Ya. Karena kan kenapa udah jarang ikut sama bokap lo itu ya gue bawa anak-anak baru juga. Bawa anak baru lagi. Cuman yang istilahnya gue bisa, tapi dia nggak bisa gitu. Iya waktunya. Kan Ayah kuliah waktu itu beda. Gitu, akhirnya ya itulah cerita gue waktu di Gunung Salak 97. 97 itu yang seingetnya gue ya gitu. Iya. Ya, kalau yang diinget sama Sungai ini Beda lagi. karena beda kan, sedikit Nyon. beda sedikit. Mungkin ya karena dia banyak yang diinget dari hanya di Gunung Salak aja gitu. Iya. Mungkin agak sedikit berbeda alur ceritanya. Sebenarnya sih yang dilihatnya sama gitu. Cuman perbedaan timingnya aja gitu. Ya itulah kisah gua bersama para newbie pada tahun 97 yang menimbulkan kesan cukup dalam. Jadi dalam hal ini teman-teman, kalau misalnya kita ngajak orang-orang baru, ya betul-betul kitanya yang udah sering itu harus profesional. Yang harus bisa memberikan arahan, bimbingan baik secara psikis, moral maupun teknis kepada rekan-rekan kita yang masih baru di lapangan. Jangan sampai kita yang udah lebih dulu naik, yang dipercaya oleh mereka untuk menjadi pimpinan rombongan, justru tidak mampu menjadi pemimpin untuk diri sendiri maupun pemimpin untuk orang lain. Ya, ada yang mau ditanyain kan nih, Wan? Enggak ada? Ya, oke lah. Itulah kisah gue teman-temannya di tahun 97. Kalau gitu gue Arya Sena undur diri. Pak Ridwan undur diri. Rizal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya masih dari era 90-an.